3 modus penipuan. Menjelang masuk bulan Ramadan, ada duit tiba-tiba masuk rekening. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan 3 modus penipuan online jelang Ramadan, termasuk adanya sejumlah uang yang tiba-tiba masuk ke rekening. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friederika Widyasari Dewi mengatakan memang banyak modus penipuan menjelang puasa dan lebaran. Pasalnya, kebutuhan dan keinginan masyarakat meningkat di momen tersebut. Wanita yang akrab disapa Kiki ini menyebut modus pertama adalah aksi pinjaman online pinjol ilegal. Biasanya, pinjol ilegal akan menggunakan modus mengirim sejumlah uang ke rekening orang tertentu yang sebenarnya tak pernah mengajukan pinjaman. Tiba-tiba uang masuk ke rekening. Korban akan dipaksa mengembalikan dana disertai bunga yang cukup tinggi, wanti-wanti Kiki dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan RDKB Februari tahun 2024 secara virtual Senin 4 Maret 2024. Ia mengatakan, pengaduan terkait pinjol ilegal saat ini berada di kisaran 1.400 kasus. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah aduan tersebut akan bertambah. Kiki menyarankan korban modus pinjol ilegal ini melapor kepada pihak bank dan aplikasi portal perlindungan konsumen APPK. Selain itu, ia mengimbau korban agar melapor ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PAST sehingga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kemudian, jangan juga dipakai kalau gak pernah mengajukan pinjaman. Terus minta blokir sama bank untuk jumlah dana tersebut. Kemudian blokir nomor debt collector yang menagih dan diabaikan saja. Tambahnya, selain pinjol ilegal, modus kedua adalah penawaran paket tertentu dengan harga dan diskon yang tak wajar. Ia mencontohkan marak penawaran cicilan perjalanan wisata, umrah, dan lain-lain yang harganya tidak masuk akal. Ketiga, akan banyak modus berupa kiriman bingkisan atau parsel. Kiki mewanti-wanti penipuan berupa penyadapan informasi penting seseorang. Banyak juga terjadi di Ramadan, banyak orang mengirim parsel. Ini kita melihat juga akan kemungkinan orang mengirim informasi via WhatsApp dan lain-lain. Untuk kita membuka satu aplikasi yang ternyata seperti modus sniffing, tindakan penyadapan oleh hacker menggunakan jaringan internet. Jelasnya, tujuan utamanya untuk mencuri data kita, informasi penting seperti username, password M-Banking, informasi kartu kredit, password email, dan lain-lain. Hati-hati deh, jangan sembarang mengunduh aplikasi dan sembarang membuka. Kalau kita tidak yakin, tutup Kiki. Respon bos OJK soal dilirik Prabowo menggantikan Sri Mulyani. Itu cuma rumor. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Mahendra Siregar tak mau banyak komentar soal peluang menjadi Menteri Keuangan jika Prabowo Subianto menang. Jangan banyak lihat, dengar rumor lah. Ucapnya sembari tertawa menanggapi isu tersebut, Senin 4 Maret 2024. Mahendra adalah satu dari 4 nama yang diklaim dilirik Prabowo untuk menjadi bendahara negara. Nama bos OJK ini mencuat dari sederet sumber media asing Bloomberg. Mereka mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra itu sedang menimbang-nimbang siapa yang cocok menjadi Menteri Keuangan jika resmi menang di Pilpres tahun 2024. Saat ditanya kesiapannya, jika ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Prabowo, Mahendra menyebut akan tetap fokus di OJK. Ia memilih mendampingi para anggota Dewan Komisioner ADK OJK. Tanggapan saya, nemenin Pak Dian Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Adiana Rai, nemenin Pak Agusman Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa lainnya PMVL OJK Agusman. Komentar Mahendra.
Nama lain yang juga masuk bursa calon Menkeu adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Serupa dengan Mahendra, pria yang akrab disapa Tiko itu enggan banyak berkomentar terkait isu tersebut. Tiko mengatakan, sampai dengan saat ini belum menerima informasi apapun soal kabar atau rumor bahwa dirinya dilirik Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan. Belum ada jawaban, masih terlalu dini, kata Tiko hari ini di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Jakarta Timur. Terlepas dari respons keduanya, tidak ada nama Sri Mulyani dalam keempat calon Menkeu era Prabowo. Dua nama lainnya yang diklaim dipertimbangkan Prabowo adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BNR Royke Tumilaar. Bloomberg membeberkan alasan mengapa Prabowo tak memilih Sri Mulyani menjadi calon Menteri Keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan Amerika Serikat dan Cina. Prabowo mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal, tulis mereka. Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing. Juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo, tandas media asing tersebut. Dukung terus channel ini dengan cara ditonton full, like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah.